kemudian ada kegiatan dari mahkota Konawe itu juga sudah dikeluarkan sehingga 1329,28 hektar itu adalah betul-betul wilayah yang dapat dikatakan bersih. Kita akan membangun industri power over baterai, kemudian industri nikel berupa Taiwan sudah terbuka, oleh karena itu kita harapkan kita kalau tidak dikendari di Jakarta, baik ya insya Allah mungkin kalau kita tidak lakukan kendali dilakukan di Jakarta, karena mungkin tata ruang laut sebenarnya kita sudah usulkan dan ini sudah di-upload di OSS pada tanggal 13 September 2022, kemudian di-upload ada perbaikan pada tanggal 18 September. Nah, saat ini sebenarnya kita sudah upload lagi perbaikan selatan yang masuk, ada usulan kita, itu juga dikeluarkan oleh BPN sekitar hampir 50 hektar. Kemudian ada beberapa fasilitas pemerintah kota di dalam kawasan. Kendari kawasan industri terpadu atau KKIT yang merupakan penerima mandat untuk pelaksanaan proyek strategis nasional yang ada di Kota Kendari, khususnya di dua kecamatan, Kecamatan Nambo dan Kecamatan Abeli. Proyek strategis nasional ini sangat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi kota, karena dari luasan lahan yang akan digunakan ada kurang lebih 1.329 hektar yang terletak di dua kecamatan tersebut, dengan produksi utama adalah supply untuk baterai listrik. Nah, dari paparan tadi pemerintah kota mendapatkan banyak hal atau informasi yang terkait dengan kesiapan pelaksanaan proyek ini. Paling tidak dari sumber pendanaan sudah tidak ada persoalan, dari luas kawasan yang akan digunakan sudah ada kurang lebih 200 hektar yang sudah dibebaskan, tinggal kawasan lainnya. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang menjadi penekanan kepada pihak PT KKIT, yaitu masalah pengurusan AMDAL atau dokumen atau administrasi yang terkait dengan lingkungan. Kemudian hal-hal lain bagaimana PT KKIT ini mengkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mengutamakan pekerja di sekitar kawasan itu sendiri. Tapi ini kan proyek nasional, tentu keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah itu akan menjadi penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari. Kira-kira seperti itu, dan proyek ini sudah dimulai sebenarnya sejak 2015. Pak, terkait DPP untuk targetnya sendiri Pak? Targetnya jadi ada limitasi waktunya. 2023 ini apa yang sudah harus dikerjakan, 2024 paling tidak satu tahun ini harus ada progres, dan paling utama adalah pembebasan lahan di kawasan itu. Kemudian sisi perizinan sebagian besar sudah, tetapi tentu semua perizinan menyesuaikan dengan dokumen tata ruang Kota Kendari. Fokusnya berarti di 2023 ini persoalan perizinan dulu ya Pak? Betul, persoalan pembebasan kawasan, dan AMDAL. Ya, dan masalah operasional proyek mungkin di sekitar 2024. Dalam hari ulang tahun Kendari Utara yang ke-16, pemerintah Kota Kendari telah menandatangani MOU dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kendari Utara dalam dua hal. Yang pertama dari sisi pariwisata, yaitu bagaimana akses ke Labengki itu kemudian bisa menggunakan pelabuhan Tambat Labu yang ada di Kota Kendari. Tentu ini bagi Kota Kendari adalah salah satu peluang untuk mendapatkan manfaat dari adanya destinasi pariwisata di Labengki. Kemudian yang kedua dari sektor perdagangan, kita juga berharap produksi pertanian yang ada di Kendari Utara itu bisa di drop ke Kota Kendari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu inti dari kerjasama. Sudah dibahas belum sih Pak untuk besaran transportasi penyeberangan ke sana? Nanti teknis kerjasama itu akan dibahas oleh teman-teman OPD teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata. Ya. Tapi paling tidak komitmen antar pemerintah kabupaten dan kota itu sudah ada dalam bentuk MOU. Oke? Hitung-hitungan maka dalam APBD 2023 ada kenaikan rata-rata kurang lebih 37%. Nah, kenaikan ini kita ambil dari optimalisasi belanja pegawai itu sendiri. Misalnya kita kurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi honorarium, dan mengurangi belanja-belanja pegawai yang dirasakan tidak perlu, tapi kemudian kita alokasikan untuk penambahan di sektor TPP. Kemudian yang kedua,
Dari sisi kesejahteraan masyarakat tentu ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Yang ketiga dari sisi pertumbuhan ekonomi, bagaimana PT KKIT ini atau pemilik proyek ini akan bekerja sama atau melibatkan Perumda dalam operasionalisasi perusahaan. Dan yang paling penting adalah Kota Kendari ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, bukan hanya dari sisi pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tapi dari sisi pembangunan infrastruktur. Karena PSN ini juga akan memberikan dukungan infrastruktur di kawasan perusahaan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.